channel Bedah Angka. Kali ini kita akan coba bedah soal-soal dari buku M. Adinawan Matematika Jilid 1B. Jadi ini soal-soal untuk mempersiapkan penilaian akhir tahun untuk kelas 7 semester kedua. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, pencet tanda lonceng, jangan lupa share, dan juga komen di bawah ya. Kita lanjut nomor 48. Ada gambar trapesium dengan sebuah jajar genjang seperti ini, kurang lebih. Sini P, Q, R, S, T, U, V. VU ini sejajar dengan PQ, ya. VU sejajar dengan PQ. Kemudian besar VP itu sama dengan besar QS. Besarnya sama panjangnya, ya. Kemudian ini UQ dengan TR dia sejajar. Oke. Ukurannya adalah PQ sama 26, PQ 26. Kemudian PQ 26, VP 10, VP 10. Oke, kalau ini 10 berarti di sini juga 10, ya. Kemudian QU 20, QU 20. Nah, di sini QU-nya adalah 20. Lalu QU-nya 20, VU-nya 12. VU-nya adalah 12, ya. VU-nya 12. Pertanyaannya adalah berapa luas bangun tersebut? Berarti luas bangunnya ada dua, ya. Pertama bangun trapesium, kemudian kedua adalah bangun jajar genjang. Oke. Nah, bangun ke-1 ini adalah bangun trapesium. Luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, gitu ya. Kita masukkan jumlah sisi sejajarnya itu 12 ditambah 26. Kemudian kali tinggi, tingginya adalah VP 10. Baru dibagi 2. Ya, kita coret ya. Ini jadi 5. Jadi ini 12 tambah 26, 38 dikali 5 sama dengan 190. Ini luas yang pertama. Luas yang kedua, itu luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Itu saja, alas kali tinggi saja. Alasnya adalah 20. Kemudian tingginya kita pakai 10. Jadi 200. Sehingga totalnya 1 ditambah 2 adalah yang pertama 190. Ditambah yang kedua adalah 200. Menjadi 391-nya apa nih? 310 cm. Nah, jadi nomor 48 sudah selesai. Dengan jawabannya adalah 390 cm persegi untuk ukuran luas dua bangun yang dijadikan satu yang nempel, ya. Kita lanjutkan nomor 49. 49. Wah, ada gambar seperti ini, gambar daun diletakkan di kotak-kotak kecil. Perkiraan luas permukaan gambar daun di atas dalam satuan persegi adalah, jadi ini pengukurannya kita bisa hitung. Yang pertama adalah arsiran yang penuh dalam satu persegi, kemudian ditambah dengan arsiran yang lebih daripada setengah persegi. Kita hitung yang penuh dulu ya. Yang penuh ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti yang penuh ada 23. Yang lebih dari setengah
Yang lebih dari setengah kita hitung ada berapa ya? Mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman ada 8. 8, 9, satu lagi ada 9. Berarti yang setengah ada 9. Berarti perkiraannya adalah kita tinggal jumlahkan adalah 32. Nah, ini jawaban nomor 49 karena dia perkiraan luas. Jadi perkiraan luas itu kita hitungnya pertama yang arsirannya penuh dalam satu persegi, dan yang kedua adalah arsirannya lebih daripada setengah persegi. Setelah kita hitung dengan teliti ya harusnya, kemudian kita jumlahkan. Ada 32 satuan luas berarti. Ya, nomor 49 selesai. Sekarang nomor 50. Nomor 50 diberikan gambar segitiga. Begini, kemudian sini ada garis, ini garis sumbu ini. Iya, tegak lurus di sini. Ini P, ini A, ini Q, ini R. Kemudian dari sini dia ini garis tinggi namanya. Nah, situ. Ini B, ini S, ini C. Begitu. B, S, C, Q. Ini sama besar. Oh maaf, ini saya salah ya. Ini sama besar, harusnya di sini. Ya, anggap saja itu gambarnya kurang presisi. Begitu. Nah, pertanyaannya, pada gambar tersebut terdapat garis-garis istimewa berikut. AQ adalah garis bagi. Garis bagi mana AQ? AQ adalah garis bagi. Yang disebutkan garis bagi adalah garis yang membagi dua sudut sama besar. Tapi di sini dia tidak kasih tahu ini sudutnya sama besar atau tidak. Yang membagi dua sama besar adalah ini dia. Berarti AQ bukan. AQ bukan ya. Jadi yang satu Romawi itu bukan. Sekarang yang dua Romawi. BS adalah garis tinggi. Nah, BS adalah garis tinggi, dia betul. Kenapa? Yang dimaksud garis tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap alas yang dia tuju, yang berpotongan atau yang menyentuh gitu, yang bersinggungan. Dia tegak lurus, itu namanya garis tinggi. Kemudian yang ketiga, PR adalah garis sumbu. PR adalah garis sumbu. Nah, dia betul. Yang dimaksud garis sumbu adalah dia tegak lurus dengan alasnya dan dia membagi dua sama besar. Membagi dua sama besar. Jadi dari sini dia. Itu namanya garis sumbu. Berarti 2 dan 3 yang benar, ya. 2 dan 3 yang benar. Ya, jadi yang C. Kita lanjut nomor 51. Diberikan gambar segitiga. A, B, dan C. Oh, ternyata sama kaki. Ada garis, ada tanda begitu, berarti dia sama kaki, ya. Di sini 3Y derajat, sini 2X derajat, dan di sini adalah 72 derajat. Nah, pertanyaannya nilai X tambah Y. X tambah Y berapa? Ini kita batasi dulu. X tambah Y sama dengan berapa? Oke, begini. Karena dia sama kaki, berarti sudut di kaki-kakinya adalah sama. Berarti 2X ini adalah 72. Nah, berarti X-nya adalah 72 dibagi 2, yaitu 36. Berarti besar X adalah 36. Ya, besar X 36. Tinggal kita cari Y. Caranya, 3Y ditambah 72 ditambah 2X itu haruslah 180, karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 besarnya. 3Y kita tulis tambah 72, 2X, X-nya 36, kita tahu ini sama kaki, berarti sama besarnya 72 juga. Nah, begitu ya. Jadi 3Y ditambah 144 sama dengan 180, sehingga 3Y sama dengan 180 dikurangkan 144, yaitu 36. Jadi Y-nya adalah 36 dibagi 3, 12. Nah, Y-nya dapat 12.
X 36. Berarti X tambah Y-nya bisa kita cari, yaitu 36 ditambah Y-nya 12. Jawabannya adalah 48. Itu dia nomor 51 adalah 48. Baik, kita lanjutkan ke nomor 52 ya. 52. Besar sudut-sudut sebuah segitiga adalah, ada 3 sudutnya, berarti besar sudut masing-masing. Mudah, jadi kita cari nilai X-nya dulu. Karena total dari 3 sudut adalah 180. Berarti 2X ditambah 3X min 5 ditambah 4X plus 14 itu haruslah 180 ya. Kita buka kurungnya. 2X ditambah 3X min 5 ditambah 4X ditambah 14 haruslah 180. Kita jumlahkan yang sejenis X-nya. 5 tambah 4 9X min 5 tambah 14 berarti plus 9 sama dengan 180. Berarti 9X sama dengan 180 dikurangin 9 berarti 171. Betul ya? Berarti X-nya adalah 171 dibagi 9 sama dengan 19. Ya. Jadi X-nya adalah 19. Pertanyaannya, besar sudut masing-masing. Kita mulai dari 2X. Berarti 2X sama dengan 2 dikali 19 yaitu 38. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah 3X min 5. 3X min 5 sama dengan 3 dikali 19 tambah min 5 sama dengan 57 kurang 5 berarti 55. Berarti 4X plus 14 sisanya ya tinggal kurangi dengan 180 boleh sebenarnya. 4X plus 14 itu sama dengan 4 dikali 19 ditambah 14. 4 dikali 19 adalah 76. 76, 78, 90 berarti ini. Apakah saya salah? 4 kali 19, 19 kali 4, 6, 3, 7, 6 tambah 14, 90 ya. 90, tapi kenapa totalnya tidak dapat 180? Kita cek sekali lagi, apa yang salah ini? Ada yang salah berarti. Karena kalau di total harusnya 180, ini kurang. Ini lebih 3 derajat. Kita hitung lagi coba. 2 kali 19 38 betul. 3X min 5 3X min 5 3 kali 19 kali 3 7 57 kurangin 5. Bukan 55 tapi 52. Di sini kita salah. Ya. Sini 52 berarti. 52. Sehingga kalau di total jumlahnya adalah 180 ya. Berarti nomor 52 sudah kita selesaikan dan kita cari sudutnya masing-masing 38, 52 dan 90 yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 53. 53, besar sudut-sudut sebuah segitiga adalah 2X kemudian 2X min 8 kemudian 4X min 8 juga. Nah, seperti biasa sama, jumlah sudut haruslah 180 derajat. Kita buka kurungnya. Tambah 8 tambah 4X min 8 sama dengan 180. Yang sejenis kita jumlahkan. 4 tambah 4 8X min 16 sama dengan 180. 8X sama dengan 196 dijumlah ya. Jadi X nya sama dengan 196 dibagi 8 sama dengan berapa ini? 22 berapa nih? Ada salah hitung lagi gak? Min 8 min 16. 4 tambah 4 8. Betul ya? 196 bagi 8. Bukan 192 ya. Oke, 196 bagi 8. 2 16 36 4 32 4 24 setengah. X-nya adalah 24,5. Sehingga masing-masing sudutnya bisa kita hitung demikian. Pertama, 2X.
2 dikali 24,5 itu adalah 49 derajat yang pertama. Yang kedua adalah 2x min 8 sama dengan 2 dikali 24,5 kurangin 8. Berarti 49 kurang 8. 49 kurang 8 berarti dia 41 ya. 41 derajat. Yang terakhir 4x min 8. 4x min 8 sama dengan 4 dikali 24,5 kurangin 8 sama dengan 4 kali 4,5 49 kali 2 49 kali 2 itu 8 98 ya, 18 1 98 kurang 8 adalah 90. Nah berarti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Kalau salah satu sudutnya ada 90 derajat, berarti dia adalah namanya segitiga siku-siku. Karena ada 90 derajat, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Berapapun sudut yang lain, kalau ada salah satu sudutnya 90 derajat, berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Baik, nomor 53 selesai. Kita lanjutkan ke nomor 54 ya. Oh, diberikan gambar begini. Nah, seperti ini gambarnya kurang lebih. Ini besarnya sama dengan ini yang saya kasih tanda, ini berarti sama besarnya. Oh, 2 segitiga sama sisi. Berarti di sini 3x. Di sini 72. Di sini 2y. Dan di sini apa ini, z ya. Z. Pertanyaannya berapakah x tambah y tambah z? Oke, kita coba hitung. Kalau segitiga kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya semua sama, yaitu 60. 60, 60 dan 60. Oke. Paham ya? Berarti karena di sebelahnya juga sudut sama sisi, berarti semua juga 60. Ini 60 dan ini juga 60. Nah, dengan demikian x-nya bisa kita hitung. Bagaimana caranya? Total dari semua sudut lurus ini adalah 180 kan? Berarti 60 ditambah 60 ditambah 3x sama dengan 180 ya. Di sini kita hitung ya. Berarti ini 120 ditambah 3x sama dengan 180. 3x sama dengan 180 dikurangi 160 berarti 60. Jadi x-nya adalah 20. Dapat x-nya di sini 20. Kita tulis dulu ya. Nah, udah beres x-nya. Kita cari y-nya ya. Kita cari y-nya. Apakah betul kita cari y-nya? Ya. Y-nya ada di sini. Nah, karena x-nya 20, berarti di sini adalah 20 kali 3 60. Ini kita bisa hitung. Ya. Ini kita bisa hitung besarnya berapa, ya. Gimana caranya? 3x 3 kali 20 adalah 60. 60 ditambah 72 ditambah titik di sini adalah apa ya? A aja deh ya. Kita tulis A aja di sini ya. Sama dengan 180. Berarti di sini 132 ditambah A sama dengan 180. Berarti A-nya adalah 48. Berarti di sini kita bisa ganti dengan 48. Nah, kalau sudah begini, kita pengen tahu nih, ini sudutnya bagaimana selanjutnya. Kita pakai bantuan saja. Kalau misalkan kita ini kita tarik. Nah, ini juga kita tarik. Nah, ini jadi jadi garis lurus kan? Berarti yang bisa kita hitung adalah kita hitung semua saja coba ya. Kita hitung semua. Berarti yang bisa kita hitung adalah ini. Karena dia sudutnya berseberangan, berarti dia adalah sama 48. Nah, 48. Oke? Di sini 48. Di sini 48, berarti di sini juga 2y. Kalau kita bisa hitung di sini, berarti kita bisa tahu nilainya y. Atau
tanpa pakai 48 pun kita bisa tahu 2Y-nya itu sebenarnya berapa. Lihat, ini 2Y ini besar sudutnya adalah sama dengan 60. Nah, hadapan luar ya. Berarti 2Y sama dengan 60. Berarti Y-nya adalah 30. Y-nya dapat 30, oke? Y-nya dapat 30. Jadi kita bisa isi di sini 30 ya. 2Y. Jadi 2 dikali 30 sama dengan 60. Sudah dapat di sini 60. Kalau kita dapat sudut di sini, maka kita akan hitung Z. Bisa juga kita hitung dengan menjumlahkan sudut di sini atau dengan bantuan antara hubungan garis dengan sudut. Nggak apa-apa. Ini 3X. 3X tadi X-nya 20. Berarti ini 60. Kalau di sini 60, di sini 60, berarti di sini juga 60. Dapat dari mana? 180 kan? Satu garis lurus 60 berarti semuanya. Nah, berarti Z-nya juga ketahuan. Z-nya adalah 60 juga karena ini 60 60. 180 dikurang 120, 60 juga. Berarti ini sudut, ini segitiga sama sisi ya. Z-nya dapat 60. Nah, sehingga kalau dijumlahkan adalah 110 ya. Nah, 110. Berarti nomor 54 sudah terselesaikan. Baik, kita lanjut dengan nomor 55. Diberikan gambar sebuah segitiga seperti ini. Di sini 135 derajat. Sini sejajar. Sini A, B, C, dan D. E ya. Oh, D-nya di sini ternyata. Dan di sini besarnya 40 derajat. Oke. Sekarang 135 dan 40 derajat. Besar sudut C. Nah, ditanya di sini. Berapa besar sudut di sini? Yang pertama, yang kita harus tahu adalah di sini nih. Nah, sudut ini adalah besar sudut A sama dengan ya. Ini sama dengan besar sudut A di sini. Ya, jadi kita cari. Ini adalah 180 dikurangin 135 sama dengan 45. Oke? Karena sudut D 45, berarti A juga 45. Lebih mudahnya kalau kita menghafal sehadap, berseberangan, bertolak belakang, itu mungkin kalau kita susah untuk menghafalnya, kita lihat saja bentuknya. Lihat bentuk sudut D. Bentuk sudut D begini. A juga sama. Nah, gitu. Jadi A juga sama dengan D. Itu saja biar kita tidak bingung ya. Berarti sudut A adalah 45 derajat. Nah, kalau sudut A 45 derajat, berarti sudut C kita tahu dong. Dari mana? Kita lihat segitiga utuhnya. A, B, C. Ya kan? Jadi 45 ditambah 40 ditambah sudut C sama dengan 180. Ya, 40-nya yang ini. Oke? Berarti di sini adalah 85 tambah sudut C sama dengan 180. Berarti sudut C sama dengan 180 dikurangi 85 adalah 95 derajat. Berarti sudut C adalah 95 derajat. Sudah terselesaikan nomor 55. Kita lanjut nomor 56. 56. Diberikan gambar segitiga seperti ini. Tarik garis. Iya. Ini 2X. Ini 3X. Dan ini 60 derajat. Oke. Pertanyaannya, berapa besar sudut BAC? Mana BAC? Oh, ini yang ditanya. Berapa besar sudut BAC? Ini A, B, C, D. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita bisa tahu di sini nilainya berapa. Oke? Ini kan didapat dari 180 dikurangin 60. Berarti 120 ya. Kita tulis di sini 120. Kita lihat segitiga ABC sekarang. Segitiga ABC. Berarti 2X ditambah 3X ditambah 120 sama dengan 180. Berarti ini 5X sama dengan 180 dikurangin 120, 60. Berarti X-nya adalah 40.
Oh, betul nggak? Oh, sorry, salah. Bukan 40. Besar banget. 12. Maaf, maaf. 12. Nah, X-nya 12. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut BAC? Sudut BAC yaitu ini BAC. Berarti 2X. 2X. 2 dikali 12. Berarti besarnya adalah 24 derajat. Oke? Berarti nomor 56 juga sudah terselesaikan. Lanjut nomor 57. Sebuah segitiga dengan asisnya seperti ini, terus ada lagi ini yang sejajar. Nah, kemudian di sini ada 34, di sini 92 derajat. 34. D, E, F, G, H. Oke. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut HEF? Mana HEF? HEF. Berarti ini yang ditanya. Oke. Nah, kita satu-satu kita cari ya. Yang bisa kita langsung kerjakan adalah yang ini. Didapat dari apa ini? Lihat, sebelahnya 92 dalam satu garis lurus. Berarti 180 dikurangin 92 sama dengan 88 ya. Bisa terisi di sini 88. Oke? Nah, 88 terisi. Sekarang kita bisa cari sudut F-nya dari mana? Lihat sudut segitiga yang besarnya. G, D, F. Oke? Di sini didapat dari 180 dikurangin 88 dikurangin 34. Nah, berapa tuh? Sama aja 180 dikurangin 122 ya. 180 dikurangin 122 begitu. Jadi 58 ya, 58. Nah, di sini 58. Kalau di sini 58 berarti di sini juga sama 58. Lihat bentuknya sama karena dia sejajar. Sudut F dengan sudut E bentuknya sama. Oke, jadi 58. Berarti HEF bisa kita cari dong. Sama dengan 180 dikurangin sebelahnya sebagai pelurusnya 58. Berarti 122. Nah, nomor 57 sudah kita dapatkan. Besar sudutnya adalah 122 derajat. Ya, kita lanjut ke nomor 58 ya. 58. Pada segitiga PQR, kita buat aja segitiga PQR. Sembarang aja ya. PQR. Dengan panjang berbandingnya adalah PQ 7. PQ 7 perbandingannya ini ya, bukan ukurannya. QR 3. QR adalah 3. PR adalah 5. Kemudian jika keliling segitiga tersebut 90 cm, berapa panjang siapa? Panjang PR. Mana PR? Oh, berapa panjang PR? Kelilingnya 90. Nah, karena dia masih dalam perbandingan, kita tambahin variabel untuk setiap perbandingannya. Berarti ini 7x, ini 3x, ini 5x. Oke? Berarti kita tambahin semua sebagai untuk mencari keliling. 5x ditambah 7x ditambah 3x. Sudah diinformasikan bahwa kelilingnya adalah 90. Berarti x-nya bisa kita temukan. 15x sama dengan 90. X-nya berarti 6. Nah, X-nya 6 berarti sudah kita bisa cari nih panjang PR. PR, mana PR adalah 5x. Udah, kita tinggal kali aja 5 sama dengan 5 dikali X-nya 6. Berarti 30 ukurannya PR tuh. Ya, 30 cm satuannya. Ya, nomor 58 juga sudah terselesaikan. Kita lanjut dengan nomor 59. 59 ada segitiga seperti ini lagi. Ini siku-siku di sini. P, Q, R. Di sini 4 cm. Ini ada S-nya ya. Di sini 6 cm, di sini 3 cm, dan di sini adalah 5 cm.
Kemudian pertanyaannya, luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR. Luasnya ya udah mudah deh. Luas kan alas kali tinggi bagi 2 kalau segitiga, betul? Nah, alasnya kita pakai ini saja, RQ. RQ-nya adalah 10. Jelas tingginya adalah 3. Kenapa kita pilih 3 sebagai tingginya? Dia tegak lurus terhadap si RQ. Itu kita bisa jadikan sebagai tingginya. Oke, bagi 2 sama dengan 30 bagi 2, 15 cm persegi. Berarti untuk nomor 59 sudah selesai. Lanjut ke nomor 60. Ya, 60. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga. Gini, ini tingginya lah. Alasnya 5, berarti ini 5x. Kita tambahin variabel x ya. Tingginya adalah 3x, begitu. Jika luasnya 270, oh luasnya sudah ketahuan. Luas sama dengan 270. Berarti luas itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 5x, tingginya 3x bagi 2. Begitu. Ya, kita kali silang saja. 270 dikali 2 berarti 540 sama dengan 15x kuadrat. Berarti x kuadratnya sama dengan 540 dibagi 15. Berapa itu? 540 dibagi 15. 54 bagi 15, 43, 45, 96, 36. Berarti x-nya adalah akar dari 36. Sama dengan kita pilih yang positif saja. Berarti x-nya adalah 6. Nah, pertanyaannya adalah tinggi segitiga itu berapa? Tingginya kan 3x. Kita ganti saja. Tinggi sama dengan 3x. Yaitu 3 dikali x-nya 6. Berarti 18 cm. Itu jawaban nomor 60. Oke? 60 beres, kita lanjut ke nomor 61. Nah, 61. Masih gambar segitiga. Ini siku-siku di sini. A, B, C, D. A, B, C, dan D di sini. Pada gambar di atas, AD tegak lurus terhadap BC, oke. Dan CA terhadap AB, oke. Panjang AB 20. Nah, AC 15. AC 15. Kemudian BC 25. BC ini 25 semuanya. Gitu. Berarti panjang AD berapa? Oh, ini dia AD ditanya. Kita lihat, bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus dari luas segitiga. Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Bisa saja kita pakai AB, jadi 20 dikali tingginya kan AC kali 15 bagi 2 ya. Itu sama aja kalau kita gunain alasnya sebagai si BC. Berarti 25 dikali, nah ini AD sebagai tingginya bagi 2. Oke, karena ini sama kita bisa coret. Oke, 20 kali 15 300 sama dengan 25 AD. Berarti AD-nya sama dengan 300 bagi 25. Begitu. Berapa tuh? 12 ya? 12 cm. Nah, berarti AD-nya adalah 12 cm. Selesai, kita lanjut ke nomor 62. Ada gambar segitiga seperti itu. Nah, kemudian ada garis tingginya, siku-siku di sini. Ada begini, ada begini. Oke. Ini P, Q, R, S, dan T. Itu ya. ST tegak lurus terhadap PR. ST, PR, oke. Panjang ST 20. ST ini 20. Ya, ST-nya 20. QT 6.
QT-nya, tunggu, ST-nya betul 20, QT-nya 6. Kalau ini 6 berarti di sini adalah 14. Oke, kita langsung hapus saja ya, biar nggak bingung kitanya. 14 dan 6. PT 4. PT 4. Di sini 4. Oke, kemudian RT-nya adalah 8. RT-nya 8. Ini siku-siku ya. Nah, pertanyaannya adalah luas bangun PQRS. PQRS. Nah, berapa tuh luas bangun PQRS? Berarti luas bangun PQRS itu adalah luas PQRS sama dengan PQRS itu yang di PQRS yang diarsir ya. Yang diarsir adalah luas segitiga seluruhnya, luas segitiga PRS dikurangin luas segitiga PRQ. Begitu. Paham ya? Kita cari PRS. PRS alasnya adalah 12, 8 ditambah 4. Jadi alas kali tinggi, tingginya berarti dari T ke S adalah 20 bagi 2. Nah, udah dapat tuh luas PRS. PRS. Sekarang kita cari luas PRQ. PRQ. Alasnya adalah 12. Sorry, ini bukan 18 ya, berarti ini 12 ya. 8 tambah 4 kan 12. Berarti ini 12 kali. Tingginya berapa? Tingginya 6. Siku-siku soalnya ya. Bagi 2. Nah, itu bisa kita ketemu langsung. Oke? Ini bisa kita coret 6 kali 20, 120 dikurang. Ini bisa kita coret 6 kali 6, 36. Nah, berarti luas yang diarsir adalah 120 kurang 36, 84 ya. Berarti 84 cm persegi. Nah, itu jawaban dari nomor 62. Ya, kita lanjut 63. 63 kita sudah masuk ke dalam apa ini? Grafik bagan, tabel batang. Tabel di atas menunjukkan diagram batang hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Banyak siswa yang memperoleh nilai tidak kurang dari 75. Tidak kurang dari 75 berarti dia lebih besar atau sama dengan 75. Betul? Lebih besar atau sama dengan 75. Kita cek. Lebih besar atau sama dengan 75. Berarti kita cari dari 75 ke kanan, ya. Berarti yang 75 itu ada yang 75 itu ada berapa siswa itu? Ada 11, ya kan? Yang 80 ada 9. Yang 85 itu ada 5. Yang 90 itu ada 3. Nah, ini kita bisa langsung jumlahkan saja. Berarti berapa ini? 25, 28 orang atau 28 siswa. Ya, berarti nomor 63 sudah terselesaikan. Kita lanjut dengan nomor 64. Disampaikan grafik garis di situ ya, grafik garis menunjukkan penjualan mobil penumpang nasional dalam 6 bulan pertama tahun 2016. Kita cek satu-satu. Bulan Januari terjual sebanyak berapa ini? Terjual sebanyak berapa nih? 60, 1, 2, 3, 4. Berarti 68 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, 4. Itu 4. 1, 2, 3, 4. 16 ya. Kan 20 bagi 20 bagi 5, 41 itu. 1, 2, 3, 4, 16. Jadi ada 76. Bulan Januari ada 76. Bulan Februari ada 61 tambah 4, 64 Februari. Oke, Maret itu ada berapa? 80 ya. Maret itu di titik berapa itu? Tidak begitu jelas di sini. Ya, kita anggap saja 80 ya. Kemudian April
di 60, 64, 68. April 68. Mei itu 68 tambah 4, 68 tambah 4, 72 penjualannya. Bulan Juni 100 kurang 8, 92 kurang 4, 86. Nah, kurang lebih begitu titiknya ya. Pertanyaannya, besar penurunan penjualan mobil terbanyak adalah penurunan terbanyak. Ini dalam ini dalam ribu rupiah ya. Dalam ribu rupiah, dalam ribu unit. Berarti ini ribu. Dalam ribu unit. Nah, besar penurunan penjualan mobil terbanyak adalah, kita lihat di sini. Ini turunnya berapa ini? 76 dikurangi 64, turun 12.000 ya? Turun 12.000. Ini turun, ini naik. Ini turun. Ini naik berapa? 16.000. Naik ya. Nah, ini nih, turun banyak nih. Enggak sama juga ternyata. Turunnya 80 kurang 68, 12.000. Ini turunnya berapa? Naik ya. Naik 4.000. Ini 72 ke 86. Naik 14.000. Nah, jadi pertanyaannya adalah besar penurunan penjualan mobil terbanyak, penurunan 12.000 penurunannya. Paling besar. Ya. Jadi nomor 64 sudah terselesaikan. Baik, kita lanjutkan nomor 65 ya. 65. Nah, diberikan diagram garis ya, diagram garis tentang volume ekspor gas ke Singapura dan Australia pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Nah, pertanyaannya, berapa besar perbedaan volume ekspor yang tertinggi pada diagram di atas? Kalau kita lihat diagramnya, gambarnya itu, kita lihat ada perbedaan jarak yang tinggi, yaitu di tahun 2012. Di tahun 2012 perhatikan, Singapura, ekspor ke Singapura itu mencapai 150, 67, 180 ribu ton. Jadi yang tahun 2012 yang Singapura mencapai 180 ribu ton. Ya. Sementara yang ke Australia itu terbaca sebesar 10, 20, 30, 130 ribu ton. Nah, ini menunjukkan bahwa apa maksudnya, perbedaan volume ekspor tertinggi di titik ini. Berarti perbedaannya tinggal kita kurangin saja ya. Ini jadi 50 ribu ton. Berarti perbedaan volume ekspor tertinggi ada di tahun 2012 sebesar 50 ribu ton. Berarti 65 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke 66. Diberikan diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada 4 ya. 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 bagian. Satu sini, satu ke sini, dan satu ke sini. Oke. Ini SMA. Ini SD. SD tertera 36%. Universitas tertera 11%. SMP tertera berapa ini? 30. Oke. 30%. Nah, tinggal SMA yang belum ketahuan berapa persen. Yang SMA berarti
100 dikurangin 11 ditambah 30 ditambah 36% ya. Berarti 100 dikurangin 347, 77%. Berarti dia ada 23%. Ya, 23%. Berarti yang SMA ini adalah 23%, menjadi 23% setelah kita hitung, ya. Kemudian jika banyak siswa di sekolah tersebut ada 600 orang, totalnya ada 600 orang. Ya, total ada 600 orang. Maka banyak orang tua siswa yang berlatar belakang pendidikan SMA adalah, nah berarti yang SMA kita dapatkan 23%. Ya udah tinggal 23/100, betul ya? Dikali 600. Tinggal coret. Jadi 18/1, 138 orang. Jadi yang berlatar belakang SMA ada 138 orang dari 23% tersebut. Baik, nomor 66 terselesaikan. Baik, nomor terakhir 67. Diberikan diagram lingkaran lagi. Ada 1, 2, 3, 5 bagian. 5 bagian yang tertera di sini. Sini 90 derajat. Sini IPA 66 derajat. Seni budaya 54 derajat. 81 derajat adalah PPKN. Matematika jelas di sini adalah 90 derajat ya, siku-siku. Nah, Inggrisnya, bahasa Inggrisnya belum diketahui. Nah, mungkin kita bisa cari bahasa Inggris dulu ya. Total derajat satu putaran penuh adalah 360, dikurangi masing-masing 54 tambah 66 tambah 81 tambah 90 berarti. Ini bahasa Inggris ya. Ini jumlah bahasa Inggris. 10 1. Betul ya? 11 12 20 29. Berarti 360 dikurang 291 adalah 69. Nah, berarti bahasa Inggris di sini adalah 69 derajat. 69 derajat. Sementara diketahui hasil pendataan dari 120 orang IPA PO total. Berarti totalnya di sini adalah 120 orang. Pertanyaannya, berapa siswa yang menyukai mata pelajaran bahasa Inggris? Sudah ada jelas 69 derajat. Berarti yang menyukai bahasa Inggris adalah 69 derajat per satu putaran penuh, 360 derajat dikali total siswa ada 120. Ya, ini bisa kita coret 120, 360 bagi 103. Berarti tinggal 69 dibagi 3 adalah 23. Nah, berarti yang menyukai bahasa Inggris adalah 23 orang. Dengan demikian, nomor 67 terselesaikan. Dan sudah selesai juga rangkuman daripada soal-soal persiapan kita untuk mempersiapkan PAT ya, penilaian akhir tahun tentang matematika kelas 7 semester 2 berarti. Mudah-mudahan dengan ini bisa membantu kita untuk mengerjakan soal atau mempersiapkan PAT matematika untuk kelas 7 semester 2 tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa dalam bedah angka berikutnya. Terima kasih.